dalam tayangan ini merupakan tari Pajaga Welado yang tampil di alun-alun Watampone pada saat pelantikan Andi Mapanyuki sebagai Raja Bone ke-32 pada tahun 1931. Setiap kerajaan Nusantara di masa lalu masing-masing memiliki angkatan perang yang melindungi diri dari serangan dari luar. Tak hanya itu, raja sebagai pemimpin pemerintahan juga perlu mendapat penjagaan dan perlindungan ekstra secara khusus. Demikian juga di Kerajaan Bone, selain membentuk laskar kerajaan, juga terdapat perlindungan khusus bagi raja yang disebut pajaga atau penjaga, yaitu sekelompok orang yang bertugas melindungi raja dan keluarganya, baik waktu siang maupun malam. Mereka dibekali berbagai senjata untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak dikehendaki yang bisa saja mengganggu ketentraman dan keselamatan raja dan keluarganya. Untuk tetap bersemangat dan memelihara kekompakan serta kejenuhan selama bertugas, maka para penjaga ini menghibur diri dengan berbagai gerakan-gerakan. Mereka membuat gerakan-gerakan harmonis. Dari sinilah sehingga disebut tari penjaga atau tari Pajaga yang masih sangat sederhana pada masa itu. Penjaga raja seperti ini berlangsung hingga pemerintahan raja-raja selanjutnya. Dari berbagai penelitian, penjaga raja ini sudah ada sejak masa pemerintahan Raja Bone ke-7 Letnan Rawe Bongkange yang memerintah dalam tahun 1560 sampai 1564. Salah seorang Ratu Bone yang dikenal penari dan memiliki jiwa seni yang tinggi adalah W. Patima Bandri, Datu Cipta Arung Timurung, Raja Bone ke-30 yang memerintah dalam tahun 1871 sampai 1895 Masehi. Dalam pemerintahannya, ia membentuk pengawal pribadi sebagai penjaga, kemudian menyuruh adiknya yang bernama Lapa Wawoi untuk mencari orang-orang terpilih. Lapa Wawoi pada masa itu yang juga menjabat sebagai panglima atau dulung Ajang Ngale sangat menguasai daerah tersebut. Lalu ia menunjuk sekelompok laki-laki terpilih dari Welado yang dinilai memiliki kemampuan untuk menjaga sang ratu. Kelompok orang dari Welado ini kemudian melaksanakan tugas menjaga di istana Bolampare, tempat tinggal W. Patima Bandri. Agar penjaganya itu tidak jenuh dan mengantuk di waktu malam ketika berjaga-jaga, lalu W. Patima Bandri turun dari istananya untuk memberikan contoh gerakan-gerakan harmonis dan terstruktur yang dilengkapi properti alat-alat perang seperti balili atau senapan, besi atau tombak, kalio atau perisai, sepu atau sumpitan, dan lenso yaitu sejenis sapu tangan yang terbuat dari kain. Sementara balili, besi, kalio, dan sepu terbuat dari kayu jati atau nangka yang dibuat sedemikian rupa sehingga membentuk senapan, tombak, perisai, dan sumpitan. Adapun jumlah penari tari Pajaga Welado dalam tayangan ini berjumlah 12 orang penari laki-laki yang diiringi oleh 2 pengendang. Nah, dari sinilah sehingga tercipta tari Pajaga Welado. Namun demikian, menurut budayawan Bone yang juga pandai menari, Andi Najamuddin Petaile, bahwa informasi ini tetap membutuhkan penelitian lebih lanjut.
Kemudian menurut beliau, tari Pajaga Welado ini sangat populer pada masa pemerintahan Raja Bone Lapawawoi Karensigeri. Bahkan pada waktu pelantikan Andi Mapanyuki sebagai Raja Bone ke-32, tari Pajaga Welado ini ditampilkan di alun-alun Watampone atau Lapangan Merdeka sekarang ini. Dalam catatan sejarah, sebelum W. Patima Bandri menjadi Raja Bone, adiknya yang bernama Lapawawoi kelahiran tahun 1835 itu sudah menjabat sebagai dulung atau panglima perang di Ajanggale pada tahun 1865. Ketika kakaknya W. Patima Bandri menjadi raja, kemudian ia diangkat sebagai Tomarilale. W. Patima Bandri juga dikenal memiliki jiwa seni yang tinggi. Ia memerintahkan agar perempuan Bugis memakai gaun lengan panjang yang sebelumnya memakai baju ponco atau baju lengan pendek. Dikenal sangat taat menjalankan ajaran agama Islam. Dalam pemerintahannya ia sangat tegas namun berhati lembut. Hal itu ditandai ketika sang ratu memainkan tari-tarian. Dari jiwa seninya itu, maka di awal pemerintahannya dibangunlah sebuah istana rumah panggung yang disebut Bolam Pere tahun 1871. Dinding istana dihiasi dengan ukiran sehingga istana itu disebut pula Bola Subie. W. Patima Bandri adalah anak dari Raja Bone ke-29 Singkeru Ruka. W. Patima Bandri juga dikenal sebagai Datu Cita dan Arung Timurung sebelum menjadi Raja Bone ke-30. Nama lengkapnya W. Patima Bandri Datu Cita Sultana Fatima Matindroe Ribolamparna adalah Ratu Bone ke-30. Ia memerintah di kerajaan Bone selama 24 tahun dari tahun 1871 sampai 1895. W. Patima Bandri menggantikan ayahnya yang bernama Singkeru Ruka Raja Bone ke-29. Setelah W. Patima Bandri wafat, digantikan oleh adiknya yang bernama Lapawawoi karena dinilai lebih cakap untuk mengendalikan situasi dan pemerintahan di Bone pada masa itu. Selain itu, Lapawawoi memang sudah dikenal baik oleh pembesar Belanda. Oleh karena itu, diangkatlah Lapawawoi sebagai Raja Bone ke-31 pada tahun 1895 sampai 1905. Beliau memerintah selama 10 tahun. Jadi tari Pajaga Welado sebagai tari tradisional tentunya merupakan salah satu kebudayaan daerah yang sangat penting untuk dilestarikan agar terhindar dari kepunahan.